Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our materials. Kali ini untuk kelas 10 peminatan dengan materi advertisement atau iklan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu adalah 3.7, 47, 471 dan 472, yang intinya adalah kita akan membahas tentang fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dari iklan atau advertisement, dan yang akan kita fokuskan adalah iklan kegiatan atau event. Next, yang pertama, kinds of advertisement, jenis-jenis iklan. Ada banner atau spanduk dalam bahasa Indonesia. Contoh yang di sini adalah ini spanduk yang konvensional, yang lama. Biasanya terbuat dari bahan atau kain untuk zaman dulu. Tapi kalau sekarang biasanya untuk MMT karena lebih printable dan cepat jadi. Tidak perlu dilukis seperti zaman dulu. Kemudian yang di samping ini adalah standing banner. Bisa diberdirikan seperti ini, biasanya di stand-stand sebuah event ya. Kemudian yang kedua adalah pamflet. Pamflet itu berupa lembaran, hanya selembar, dan contohnya di sini adalah drive-thru donation for veterans. Kemudian yang di sini tentang imunisasi dasar lengkap, ajak lalen. Ini Cirebon, Bupati Cirebon. Kemudian yang selanjutnya adalah leaflet. Leaflet juga bentuknya selembar. Contohnya yang di sini adalah ada special night camp, kemudian ada sport event promo. Yang selanjutnya adalah brochure. Brochure itu bisa berbentuk buku atau katalog seperti ini. Kemudian ada juga kertas yang ditekuk atau dilipat menjadi 3 bagian, biasanya itu brochure. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah banner. Banner is a typically rectangular advertisement placed on a website attached above the street and stood at the event stand. Jadi sebuah spanduk itu adalah sebuah iklan berbentuk persegi panjang yang biasanya diletakkan di website, situs web ya, situs online, atau biasanya dipasang di atas jalan, atau biasanya juga berdiri di stand-stand sebuah kegiatan. Fungsinya apa? Namanya saja iklan. Iklan ya fungsinya untuk mempromosikan sebuah produk, to promote a product, promote event, kegiatan, mempromosikan kegiatan, dan mempromosikan service atau pelayanan. Nah, language features-nya itu apa saja? Unsur kebahasaannya, ciri-cirinya pasti menggunakan simple present. Kenapa simple present? Karena kan ini iklan. Iklan tentang masa kini, bukan masa lampau. Jadi kita pakai simple present tense. Kemudian simple phrases atau statement. Iklan itu harus dengan bahasa yang simple, bukan paragraf, karena untuk mempraktiskan atau menyimpulkan bahasa dan juga berhubungan dengan space iklannya. Nah, sekarang karakteristiknya apa saja? Yang pertama kita ambil dari yang sebelah kanan ya. Biasanya sebuah banner itu ada logonya. Logo di sini untuk menjelaskan siapa penyelenggaranya, siapa yang membuat banner ini, jadi lebih trustable, lebih percaya. Kemudian call to action atau biasa disebut juga dengan CTA. Call to action itu maksudnya adalah memanggil orang-orang yang melihat banner ini untuk melakukan apa yang diinginkan oleh si pembuat banner. Contoh yang di sini call to actionnya adalah burn your English out and be the next ordinary idol. Jadi bakarlah semangat bahasa Inggris kalian dan jadilah idola bahasa Inggris yang luar biasa. Itu call to actionnya. Jadi memanggil orang-orang untuk mengikuti event ini. Kemudian adalah value proposition. Value proposition itu kalau misalnya di majalah atau surat kabar itu namanya headlines. Jadi judul inti dari kegiatan yang ada di banner itu. Di sini adalah English Idol Competition 2014. Jadi lomba idola bahasa Inggris tahun 2014. Kemudian body copy.
Body copy itu berisi tentang apa saja yang disuguhkan, di banner tersebut. Di sini kan tadi value propositionnya, headline-nya, judulnya adalah English Idol Competition. Nah, di English Idol Competition itu apa saja yang diselenggarakan? Ada singing contest, lomba nyanyi, ada instrumental poetry, ada lomba baca puisi dengan instrumental, musik instrumental, ada storytelling, bercerita dalam bahasa Inggris. Kemudian ada image itu gambar. Sebuah advertisement atau banner itu harus lebih menarik kalau kita tambahkan dengan image atau gambar-gambar yang relate dengan iklannya atau dengan bannernya, tidak polos hanya tulisan saja ya, dengan colorful design dan layout seperti ini. Itu banner. Kemudian selanjutnya adalah ada pamflet dan leaflet. Ini yang sering menjadi kebingungan, beda antara pamflet dan leaflet. Kita lihat contohnya. Di sini pamflet, ada pamflet tentang novel coronavirus COVID-19. Kemudian di leaflet ada sport event promo, tentang promo kegiatan olahraga. Kalau ini tentang informasi tentang virus corona COVID-19. Kita lihat pengertiannya dulu. Pamphlet itu adalah a single sheet without a hardcover or binding, unfolded, containing information or arguments about a single subject. Jadi pamflet itu satu lembar bentuknya ya, tanpa cover, tanpa hardcover, tanpa cover yang tebal atau tanpa dijilid dan tidak ditekuk atau tidak dilipat. Isinya informasi atau argumen tentang sebuah subjek tunggal dan bersifat non-commercial. Ingat, pamflet itu sifatnya non-komersial, artinya bukan mempromokan sesuatu yang sifatnya orang harus membeli, orang harus memakai jasanya, atau orang harus mengikuti eventnya. Tapi di sini bersifat umum, misalnya contoh iklan layanan masyarakat, ya seperti ini, informasi tentang COVID-19, tentang virus corona. Jenis-jenisnya misalnya ada pendidikan, pamflet pendidikan, ada pamflet culture, budaya, ada public service atau layanan publik. Kemudian health, kesehatan, campaign, kampanye bisa berupa kampanye politik, bisa kampanye kesehatan dan sebagainya. Sedangkan leaflet itu pengertiannya adalah a printed sheet of paper containing information or advertising and usually distributed free. Sama, yaitu selembar saja ya. Kemudian isinya informasi dan mengiklankan, biasanya didistribusikan secara bebas. Nah, kalau ini commercial and smaller than pamphlet. Jadi bedanya ini sama-sama selembar, cuman lebih kecil dari pamphlet dan bersifat komersil atau kita diajak untuk membeli, diajak untuk menyaksikan kegiatan, diajak untuk menggunakan pelayanan. Contohnya adalah event leaflet kegiatan, produk leaflet untuk produk tertentu, dan commercial service leaflet atau leaflet untuk layanan yang bersifat komersil. Ya, itu bedanya antara pamflet dan leaflet. Kemudian selanjutnya contoh-contoh pamfletnya ya, tadi saya ulangi kembali, kalau pamflet tadi adalah non komersil karena ada jenisnya banyak. Contoh yang pertama adalah education pamphlet, karena bersifat non komersil berarti isinya hanya himbauan dan berisi banyak informasi. Contoh education pamphlet, ayo sekolah, seperti ini. Kemudian culture pamphlet atau pamflet kebudayaan, budaya, contohnya tentang batik jumputan hasil budaya bangsa. Kemudian public service pamphlet tentang layanan umum, layanan publik, contohnya tentang imunisasi campak rubella. Sayangi buah hati Anda dengan imunisasi campak rubella. Dan semuanya ini colorful semua ya, ini colorful. Kemudian
disertai image-image yang cukup menarik dan eye catching, sehingga menarik perhatian untuk yang mau membaca. Kemudian selanjutnya adalah health pamphlet. Contohnya di sini cara bijak memilih makanan. Kemudian campaign pamflet tidak selalu kampanye politik, tapi misalnya kampanye tentang buanglah sampah pada tempatnya, kampanye tentang cucilah tangan untuk mencegah virus corona, contohnya buang sampah pada tempatnya. Itu contoh-contoh dari pamflet. Selanjutnya ada leaflet. Tadi kan leaflet itu sifatnya komersil, sama-sama selembar tapi bentuknya lebih kecil dari pamflet. Contoh event leaflet tentang event olahraga. Ini sport event promo, tentang promo kegiatan olahraga. Kemudian produk leaflet, contohnya di sini adalah produk leaflet, contohnya di sini tentang merek saus namanya Pohon Cabe. Commercial service leaflet layanan komersil, contohnya adalah Vernon Mobile Car Wash, cuci mobil Vernon. Nah ini slide-nya berubah terus. Ini contohnya tadi. Nah, untuk lebih memahami leaflet itu kan dari kata leaflet. Leaf itu kan artinya daun. Jadi kalian bisa memikirkan kalau leaf itu daun itu selembar. Jadi bentuknya leaflet itu seperti daun selembar. Nah, makanya dinamakan leaflet dan bentuknya lebih kecil dari pamflet. Next. Selanjutnya adalah brochure. Brochure itu bentuknya ada yang katalog seperti ini. Jadi buku yang dijilid dengan hardcover bisa, atau dengan soft cover juga bisa. Kemudian ada juga kertas yang dilipat menjadi 3 bagian. Kita lihat pengertiannya. Brochure is an information paper document often also used for advertising that can be folded and also be a set of related unfolded papers into a pocket, folder, or packet magazine. Jadi brochure itu adalah sebuah dokumen kertas yang bersifat informatif, sering digunakan untuk mengiklankan, yang bisa dilipat dan bisa juga sebuah set atau sebuah set kertas yang ditekuk dan bisa dikantongi, dan biasanya berbentuk dengan majalah ya seperti ini. Ya, contohnya katalog seperti ini. Ada juga yang folded, hanya kertas yang dilipat 3 seperti ini. Fungsinya apa? To promote a product, event, or service. Sama dengan yang lainnya, mempromosikan produk, kegiatan dan layanan. Terus sifatnya itu more detail and more colorful than pamphlet or leaflet, karena halamannya lebih banyak, jadi sifatnya lebih detail dan lebih berwarna dibanding pamphlet dan leaflet yang hanya 1 lembar. Kemudian sifatnya komersil dan printed in particular time for particular purposes or event. Jadi dicetak itu untuk waktu-waktu spesial tertentu, untuk event atau kegiatan tertentu, tujuan tertentu. Jadi misalnya kalau kamu ke education expo, pameran pendidikan, maka di situ banyak brosur universitas-universitas. Kalau kamu ke pameran batu akik, di situ ada brosur-brosur tentang informasi jenis-jenis batu akik dan harga-harganya. Seperti itu. Terima kasih, thank you. Nah, di sini ada assignment 6 banner. Assignment 6. Kalian yang harus kalian kerjakan untuk tugas 6 kali ini, nanti tugasnya berjenjang ya. Tugas 6 itu kalian harus cari sebuah banner, bisa di internet atau bisa di kehidupan nyata kemudian difoto. Itu langkah 1. Yang kedua, dan bisa banner bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tapi lebih baik menggunakan banner bahasa Inggris, nilainya akan lebih bagus dibanding dengan banner bahasa Indonesia. Kemudian kalian tentukan functionnya. Contoh saya ngambil banner tentang English Idol Competition 2014. Kemudian saya tulis 1 function.
Fungsinya apa? Fungsinya dari banner ini adalah to advertise or promote English Idol competition in a university. Untuk mengiklankan atau mempromosikan lomba idola bahasa Inggris di sebuah universitas. Itu fungsinya. Kemudian kalian yang kedua cari generic structure. Generic structure-nya kalian dibuatkan skema seperti ini. Jadi mana yang logo, mana yang call to action, mana yang value proposition, mana yang body copy, mana yang image. Tadi keterangannya sudah di belakang ya, tadi ya sudah saya jelaskan. Dibuat skema seperti ini ya. Gampang membuatnya, bisa menggunakan WA ya. WA juga gampang sekali untuk membuat panah tanda panah seperti ini, atau pakai PowerPoint juga bisa, pakai Word juga bisa. Kemudian yang ketiga buat language features-nya. Language features-nya itu kan adalah yang pertama simple present tense. Simple present tense ciri-cirinya menggunakan kata kerja bentuk satu. Biasanya ada di call to action. Di sini simple present tense yang saya temukan adalah burn your English out and be the next extraordinary idol. Burn di sini adalah verb ke-1. Be juga, makanya simple present tense. Terus simple phrases atau statement, keterangan kalimat atau frasa yang simple. Di sini biasanya terdapat pada body copy, ada yang singing contest, ada instrumental poetry, ada storytelling. Terus yang keempat, kalian cari target readersnya. Jadi pembaca targetnya itu siapa? Karena dia English Idol competition, maka target readersnya adalah university student. Nah, itu adalah tugas ke-6. Tugas yang ke-7 adalah kalian cari brochure. Brochure bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, tapi lebih diutamakan yang bahasa Inggris. Sama juga, itu cari fungsinya. Fungsinya karena di sini saya pakai rempah grill, maka untuk mempromot take away menu of rempah grill, untuk mempromosikan menu yang dibawa pulang, bukan dimakan di situ, bukan dine in. Namanya restorannya Rempah Grill. Kemudian target readersnya siapa? Targetnya siapa? All people who need spicy grill food and enjoy them at home. Semua orang yang suka makanan-makanan yang bakar-bakaran dan pedas dan menikmatinya di rumah, bukan dine in tapi take away. Terus simple phrases atau statement to attract the readers. Frasa simple atau kalimat yang simpel untuk menarik pembacanya. Contohnya adalah di sini ditemukan ini. Before the rooster crows, we can serve you all. Sebelum ayam berkokok, kami sudah bisa melayani Anda. Kemudian ini, no other taste better than rempah grill. Tidak ada yang lebih enak daripada rempah grill. Terus tugas yang tugas ke-8. Tugas yang ke-8, kalian juga sama, cari pamflet. Jangan lupa pamflet itu bersifat non komersil. Kalian cari fungsinya. Karena di sini tentang novel coronavirus, maka fungsinya adalah untuk menginformasikan dan mengkampanyekan apa itu novel coronavirus dan bagaimana cara menghindarinya. Kemudian target readersnya adalah semua orang, karena semua orang bisa terkena virus ini. Kemudian simple phrasesnya, contoh adalah ini, novel coronavirus, gejala klinis, kemudian pencegahan. Terus jenis pamfletnya apa? Tadi kan jenis pamflet banyak, ada education, ada health, ada culture dan sebagainya. Di sini saya pakainya health pamflet tentang kesehatan. Terus yang terakhir tugas ke-9 ya berarti ya. 6, 7, 8, 9 ya, pokoknya ini diteruskan ya. Tugas berapa ini sih berarti? Tugas 6 banner, tugas 7 brochure, tugas 8 pamflet, tugas 9 leaflet. Leaflet juga sama, cari leaflet. Kalau leaflet itu sifatnya komersil ya, komersil. Jadi cari fungsinya, karena di sini tentang special night camp, maka untuk mempromosikan special night camp, a science improvement exam held by excellent coaching center Bella Lechery, untuk mempromosikan kegiatan kemah malam khusus, sebuah exam atau apa ya,
exam itu seperti latihan tes begitu ya, untuk meningkatkan kemampuan sains kamu, pengetahuan keipaan kamu, diselenggarakan oleh Excellent Coaching Center Velazari. Kemudian target readersnya siapa? Targetnya itu adalah students who have interest in science and want to upgrade his science knowledge by joining improvement exam through night camp activity. Jadi murid yang punya minat di science dan ingin mengupgrade atau meningkatkan pengetahuan keipaan mereka dengan ikut dalam exam peningkatan melalui kegiatan night camp ini atau kegiatan kemah malam ini. Kemudian simple phrasesnya, oke, ini salah, ini harusnya buat yang tadi. Simple phrasesnya itu contohnya ini: aside 1+ science improvement exam, special night camp, kemudian our special features, excellent coaching center Velazari, dan sebagainya. Kind of leaflet ini harusnya kind of leaflet. Kind of leafletnya ini adalah event leaflet ya, event leaflet. Oke, that's all. Itu untuk tugasnya. Tugasnya dikerjakan satu persatu ya, setiap pertemuan. If you have any questions or if you have any difficulties, you can contact me or you can add the comment in Google Classroom. Thank you. Keep healthy and keep being cool, students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.